Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa rasulullah. Jemaah sholat subuh Masjid Al-Hakim yang insya Allah sama-sama mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia Allah Ta'ala. Allah telah membangunkan kita di pagi yang mubarak, ya, pagi yang berkah, ya. Seperti doa Nabi itu, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Jadi kita itu diganti sesuai dengan doa Nabi. Ketika kita bangun subuh, bangun pagi, masya Allah, diawali dengan sholat subuh berjamaah, masya Allah, bagian daripada keberkahan, dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, Pak, keistiqomahan, insya Allah. Salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, satu hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang Allah, mohon izin saya untuk menyampaikan atau mendapatkan tugas itu dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Dan sebelum saya menyampaikan, ya mungkin sedikit perkenalan, ya mungkin ada beberapa yang masih belum kenal. Saya aslinya Sumbawa, dari saudaranya Ustadz Burhan, ya. Dan di dekat dengan rumahnya Ustadz Burhan. Jadi kalau saya ketemu dengan Ustadz Burhan, pasti ngomongnya bicara pakai bahasa alien, bahasa alien, gitu ya, bahasa Sumbawa. Ya, jazakallahu khair. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya untuk menyampaikan satu tema ya hari ini terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah bulan Agustus, Pak. Makna kemerdekaan dalam perspektif Islam. Merdeka itu adalah, ya, dalam perspektif Islam itu merdeka itu terbebas dari segala belenggu, ya, penindasan, ketergantungan, perbudakan terhadap semua makhluk. Ya, kemerdekaan yang hakiki itulah orang itu merdeka, ya, untuk menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya dan tidak ada rasa takut terhadap semua makhluk. Jadi hanya takutnya kepada saya, Bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ciri orang bertakwa. Orang yang takutnya kepada Allah itu adalah orang bertakwa. Al-khawfu minal jalil. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu, salasun muhlikatu wa salasun munjiyatu. Jadi, ada 3 perkara yang menyebabkan kita itu terhina di hadapan Allah, tapi juga ada 3 perkara yang kita itu mulia di hadapan Allah. Dan yang membuat kita mulia di hadapan Allah, salah satu di antaranya adalah khasyatillah fi sirri wal alaniyah. Dari takut itu hanya kepada Allah, tidak takut pada sama siapa. Nah, itulah semuanya kemerdekaan, masyaallah. Merdeka dalam perspektif Islam. Nah, kira-kira saya bertanya pada penjenengan kira-kira udah merasa merdeka nggak, kira Pak? Belum, Pak. Wah, ini bahaya ini, Pak. Bu, jenengan sudah merdeka nggak kira-kira?
Belum, Pak. Yang punya istri, Pak. Belum, Pak. Orang merdeka itu Masya Allah. Senangnya bukan main, Pak. Orang merdeka itu Masya Allah luar biasa, Pak. Bebas, Pak. Walaupun bebas itu juga tergantung dari hak orang lain. Bebas yang tidak bebas, ya. Tapi bebas yang kemudian itu ada hak-hak orang lain yang membatasi kita. Nah, contoh orang merdeka itu Masya Allah. Bapak-bapak ini ya, salah satu ciri orang merdeka, yaitu bapak pun suami, laki-laki punya istri, Pak. Merdeka nggak kira-kira, Pak? Iya. Terus ibu-ibu kira-kira merasa merdeka nggak kalau punya suami? Loh, harus jawab, Pak. Saya bilang ini, Bu, sampai ngapa kok nikah? Bu, saya bertanya, jangan kalian merasa merdeka ya ketika kalian punya suami yang soleh, suami yang ganteng, soleh dan baik hati. Oh, merdeka. Ketika ditambah itu merdeka, Pak. Ada syaratnya kalau ibu-ibu. Nah, Bapak nggak ada syaratnya. Saya tanya ulang dari Bapak. Pak, jangan merasa merdeka ya kalau punya istri, Pak. Merdeka, tambah syarat, Bu. Tambah syarat. Betul punya istri pasti merdeka. Punya istri Pak, merdeka. Apalagi punya. Ya, Bu. Ya, nggak bisa dilanjutkan. Ibu-ibu, jangan merasa merdeka punya suami. Loh, kamu sih jawab, Pak. Tapi dilanjutkan, suami yang soleh, taat, baik hati, lemah. Merdeka, ya? Oh, iya, Masya Allah. Masya Allah, indahnya suami ibu-ibu yang solehah begini. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah kaidah Islam dan sebuah kaidah ulama itu, dalam Islam itu minimal ada 4, Pak. Kita itu akan merasakan kemerdekaan yang hakiki, jemaah. Yang pertama, dalam bahasa Islam itu merdeka itu al-hurriyah atau al-istiqlal, ya. Jadi merdeka terbebas dari penghambaan, terbebas dari penghambaan terhadap makhluk, terbebas dari perbudakan terhadap sang makhluk. Nah, itu al-hurriyah al-istiqlal. Nah, dalam kaidah Islam jemaah atau para ulama, ada minimal ada 4 hal yang kita dikatakan merdeka yang hakiki, jemaah. Yang pertama, al-hurriyah al-i'tiqadiyah, yaitu orang yang merdeka ketika dia melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tuhannya, menjalankan ibadah, menjalankan agama itu sesuai dengan keyakinannya. Dia merasa terbebas dan tidak ada belenggu, tidak ada rasa paksa dan tidak ada hambatan apapun. Itu baru merdeka, Pak. Nah, pertanyaan saya, Anda kan masih adakah kira-kira sampai sekarang, Pak? Kita merdeka sudah 81 tahun loh, Pak. Sekarang ini, Pak. Republik Indonesia itu kemerdekaan 81 tahun. Pertanyaan saya, masih adakah, Pak, praktek-praktek ketika seorang beragama kemudian ada pelarangan-pelarangan tertentu, Pak? Sampai sekarang ada nggak kira-kira? Masih ada ya, Pak, ya? Daerah tertentu. Bisa kemarin itu, Pak, ada yang viral itu di Malang, ya. Pernah dengar? Pernah baca, Pak, di media sosial? Ada sekelompok mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah kemudian melaksanakan KKN di salah satu masjid atau musola di daerah Malang, ya, daerah Pujon kalau tidak salah itu, dan kemudian ada aksi penolakan. Padahal itu adalah KKN, ya, kuliah kerja nyata, dan di dalam mahasiswa yang tergabung dalam KKN itu terdiri dari berbagai macam yang heterogen, ya, dari berbagai latar belakang. Mahasiswa Unmu Muhammadiyah Malang itu atau Muhammadiyah, Pak, itu apakah orang Islam saja, Pak? Enggak, ya. Apakah orang Muhammadiyah saja, Pak? Enggak. Justru 70-80% itu adalah non Muhammadiyah. Murid-murid kami, Pak, saya kebetulan di SD di sekolahan, Pak, sebagai kepala sekolah misalnya. Murid kami itu, apakah kemudian 90% atau mayoritas itu yang dari warga Muhammadiyah, Pak? Enggak. Itu 70% sampai 80% itu warga non Muhammadiyah.
Artinya pendidikan untuk semua. Nah, kemarin ada rame Pak, dan viral itu ketika sekelompok mahasiswa ingin melaksanakan KKN di sebuah masjid atau mushola di salah satu daerah, dan kemudian ada muncul penolakannya. Nah itu, dan redaksi penolakannya karena sudah jelas bahwa akidah mereka tidak sama dengan akidah kita. Nah, akidah Muhammadiyah itu apa Pak? Ya, al-Islam ya, kemudian ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kan itu Pak. Ya. Jadi Muhammadiyah itu ya tauhidnya adalah Al-Quran dan sunnah as-sahihah gitu. Dan Tuhan siapa? Allah gitu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian berbahagia. Kalau masih ada praktek-praktek keagamaan yang seperti itu jemaah, ada orang Islam yang mau kemudian itu beribadah, ya, ataupun ingin berceramah Pak, ya, berdakwah, kemudian masih dibatasi oleh hal-hal tertentu, maka sepenuhnya kita ini belum bebas dalam menjalankan ibadah. Toh tidak mengganggu orang lain, gitu. Masih ada bentuk penolakan tertentu di kalangan masyarakat, Pak. Dan menurut saya kita ini belum sepenuhnya merdeka. Jadi merdeka itu ketika kita ingin menjalankan ibadah, ya, kemudian keagamaan, keyakinan kita mendapatkan sebuah perlakuan yang sama ataupun mendapatkan sebuah keamanan yang sama, maka disitulah kita sudah merasakan kemerdekaan. Itu yang pertama Pak. Al-hurriyah al-i'tiqadiyah. Jadi orang yang merdeka dalam menjalankan ibadah dan agamanya. Makanya dalam agama ini, Masya Allah Pak, Islam itu sebenarnya tidak perlu diajari terkait dengan konsep toleransi dalam beragama atau konsep moderasi beragama Pak. Jelas itu Pak. Landasan utamanya jelas, la ikraha fiddin. Itu jelas Pak. Masya Allah, luar biasa Pak. Apa itu? Surah Al-Kafirun. Wala antum wala ana a'budu ma abatum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu adalah salah satu bentuk konsep moderasi, konsep toleransi dalam berkeyakinan dan beragama. Selama tidak mengganggu orang lain beribadah, selama kemudian kegiatan itu tidak mengganggu orang lain, selama kegiatan itu adalah membawa maslahat untuk umat dan bangsa, maka mestinya itu tidak ada tindakan-tindakan kriminalisasi dalam beragama. Itu yang pertama jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga kerukunan dalam beragama dan berbangsa dan bernegara. Karena kita prinsipnya itu kan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Yang dari mana-mana saya tidak kenal panjenengan, tapi ya yang kemudian karena kita tidak kenal maka jadi kenal. Disitulah dibalik hikmah dibalik perbedaan itu menguatkan sandal kita. Nah ini konsep dalam beragama dan berbangsa dan bernegara itu, mari kita saling menjaga dalam melaksanakan ibadah. Tadi surah Shaf, surah Shaf yang kita baca di ayat keempat. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta dan suka, Allah sayang terhadap hamba. Inna Allah yuhibbul walladzina yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang berdakwah, orang yang selalu berjalan di atas jalan atas agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian
fi sabilihi shaffan, dalam barisan-barisan yang kuat, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bagaikan kokohnya tembok gitu. Sebuah bangunan yang kuat, barisan-barisan itu sebagai seperti bangunan yang kuat, itulah kemudian Allah itu cinta. Maka kemudian masih dalam 9 Allah Ta'ala, kita umat Islam ini sedang diuji jemaah, ya, sedang diuji. Ya, Iran dan seterusnya itu kan ada kebersamaan di antara kita. Hilangnya kekuatan dan persatuan Islam, Pak. Maka lemah, Pak. Padahal Islam itu mengajarkan Nabi itu al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu kan tinggi, Pak, dan tidak ada yang mau menandingi itu, Pak. Nah, tapi karena Islam itu sendiri yang kemudian membuat kita itu lemah. Baik, jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bebas dalam menjalankan agama dan akidah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kata ulama itu, orang dikatakan merdeka sejati, jemaah. Al-hurriyah al-aqwal. Orang yang merdeka, bebas, ya, diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, suara. Ntar lagi kan ada pemilihan, ntar lagi ada muktamar Muhammadiyah yang ke 40 berapa ya? 49 istilah. Nah, di mana Pak? Di Sumatera Utara, di Medan. Sudah ada yang ingin bergerak ke sana, Pak. Nah, itu juga bersuara dalam rangka konteks demokrasi, Pak. Jadi orang yang diberikan kebebasan berpendapat dan bersuara itu adalah konsep, ya, makna daripada sebuah kemerdekaan. Seperti di jalan misalnya, kita menyampaikan aspirasi, boleh nggak kira-kira Pak ya? Misalnya demo juga boleh nggak Pak ya? Boleh selama itu tidak anarkis, tidak mengganggu. Mungkin mengganggu, tapi juga ada hak Pak orang lain. Nah, ini penting buat kita ya Pak ya. Misalnya saya di daerah Sidoarjo itu Pak, daerah Buduran sekitarnya itu jemaah. Itu punya kebiasaan di masyarakat itu, kalau punya KW itu harus tutup Pak, total. Jalan besar itu Pak, mobil buat lo jalan mobil itu Pak, tutup Pak, total. Dan itu kalau sudah musim nikah itu bulan haji itu Pak, tutup tuh di mana Pak, sampai bingung cari tempat itu. Nah, kira-kira menurut panjenengan yang begitu itu menurut panjenengan gimana ya kira-kira Pak? Sampai berunding kadang-kadang gitu. Maka kita di Surabaya kan misalnya ada aturan menutup jalan tidak boleh total, iya. Karena itu tadi Pak, menjaga hak orang lain. Kita punya hak untuk melaksanakan karir, ya, melaksanakan hajatan. Tapi hak kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain, betul ya? Iya. Nah, makanya Surabaya itu masalah. Saya tuh jempol betul Surabaya. Memahami hak orang lain sehingga tutupnya itu separuh, jadi orang masih bisa lewat itu. Maka kalau kita itu punya gawe Bapak sekalian, betul-betul kita pikirkan betul untuk hak-hak orang yang lewat di situ. Apalagi itu jalannya umum, sangat luas ya, jalan besar. Nah, itu salah satu prinsip dalam berkendaraan dan bangsa untuk membangun ukhuwah solidaritas di antara kita semua. Karena hidup berbangsa dan bernegara itu pasti ya harus saling menghargai hak antara yang satu dengan yang lain. Gitu ya. Jadi ini juga saling mengingatkan pada kita semua. Kalau punya gawe, ya mungkin kalau di kampung ya mungkin enggak. Tapi ini jalan umum, Pak. Jalan kendaraan. Itu perlu kita pikirkan betul. Kalau mau nutup jalan total ya. Itu hak bersuara dan berpendapat itu adalah bagian daripada arti dari makna sebuah kemerdekaan. Kemudian yang ketiga kata ulama, orang dikatakan merdeka manakala al-hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'lim. Orang yang dikatakan merdeka itu kalau dia itu bebas mendapatkan hak pendidikan, Pak. Bebas mendapatkan pendidikan di mana saja. Mau sekolah ke mana saja, yang penting dia mampu membayar itu, dia bisa melaksanakan itu, silakan gitu. Nah, kira-kira seperti di sekolah di Muhammadiyah di mana itu, yang kemudian hampir seluruh mahasiswanya itu 80% adalah dari non-muslim.
Gimana Pak ya? Makanya ada istilah dari MUKI itu Universitas Kristen Muhammadiyah. Ada Kristen Muhammadiyah di Kupang, Pak. Muhammadiyah Kupang, di Muhammadiyah Sorong, Muhammadiyah Papua. Itu mayoritas mahasiswa adalah dari non Muslim. Tapi mereka itu sekolah di situ, belajar di situ, Pak. Bahkan ada pelajaran ke Muhammadiyahan. Nah, itu adalah bagian daripada sebuah apa ya? Akses pendidikan terbuka untuk siapa saja. Maka tadi ulama mengatakan al-hurriyah, merdeka itu apa? Al-ilm wa ta'lim wa ta'lim. Orang yang merdeka itu dia bebas pilih sekolah, mendapatkan akses pendidikan yang sama, kemudian juga mendapatkan akses untuk mengamalkan ilmu. Nah, ada orang itu mau ngajar di tempat lain, tiba tidak boleh. Ada ya Pak ya? Ya, berarti kita masih belum merdeka. Ada sebuah gitu gini Pak. Ada satu guru itu gini. Ustaz, saya ngajar di sekolah Kristen SDK, tapi saya harus disuruh apa kira kalau perempuan Bu? Ya itu. Termasuk jangankan di sekolah Pak, kadang di perkantoran, di tempat kerja itu ada yang sih yang menyuruh kemudian bebas harus lepas jilbab. Nah, menurut saya yang demikian itu adalah praktek-praktek intoleran dalam beragama. Karena kinerja itu bukan dilihat dari itu Pak, betul ya? Bukan dari kerudung atau tidak kerudung, tapi kinerja itu adalah prestasi, adalah apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Kalau dia bagus, bertanggung jawab, integritasnya baik, maka itu adalah sesungguhnya prestasi yang harus diterima oleh pemilik kerja. Itu jemaah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang ketiga ya, ketika kita memaknai sebuah arti daripada sebuah kemerdekaan, merdeka dalam akses pendidikan, merdeka dalam mengamalkan sebuah ilmu yang kita miliki, dan kemudian merdeka dalam membuat karya, berkarya, menulis apa saja atau buat karya apa saja itu kita diberikan kebebasan hak itu, maka itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Kemudian yang keempat, kata ulama, orang yang dikatakan merdeka secara hakiki secara Islam, perspektif Islam itu al-hurriyah al-amal. Orang diberi kebebasan dalam beramal, beraktivitas. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang mendapatkan hak itu ya, hak untuk beraktivitas, beramal. Kadang mohon maaf Pak, masih banyak aktivitas kita yang aktif baik, sosial, kemudian masih ada penolakan di beberapa tempat, ya Pak. Nah, itu menurut saya perlu kita kikis betul, kita minimalisir hal yang demikian, karena itu akan mengganggu kerukunan dalam beragama dan berbangsa dan bernegara. Bebas melakukan sesuatu, bebas melakukan amal kebaikan apa saja. Masih ada enggak Pak ya? Kita ingin berbuat baik, kemudian ada orang yang misalnya bakti sosial Pak di salah satu tempat, kemudian masih ada yang menolak gitu. Saya kira masih ada gitu. Ya, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa tempat yang kemudian seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita harus minimalisir bersama, sehingga tercipta kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang mendapatkan maghfirahnya Allah Ta'ala, bangsa yang kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang paling akhir jemaah, terutama dalam kita melaksanakan ibadah ini jemaah, mari kita betul-betul ya takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang kita itu mohon maaf Pak, suami kadang-kadang takutnya kepada istri, lebih takut kepada istri daripada ketua takmir misalnya gitu ya.
Nah, istri takutnya pada siapa? Ya sama yang enggak. Bu, jangan takut ya sama suami, Bu. Enggak. Ya. Karena rasa takut kepada Allah itu, al-khawfu minal jali itu, Masya Allah, Pak. Itu menjadikan kita itu orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Merdeka, kemerdekaan itu adalah memuliakan manusia. Kalau kita ada sedikit ya rasa kita itu kemudian meremehkan orang lain, maka prinsipnya kita itu memuliakan manusia. Kita merasa kita yang paling juga di atas segala-galanya, maka kita itu belum memuliakan manusia. Ya. Karena prinsipnya manusia itu mulia, ya. Dan tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Pasti punya kekurangan. Oleh karena itu, jemaah sekalian berbahagia di momentum kemerdekaan ini, mari kita luaskan pemahaman kita dan pengertian kita terhadap kebebasan yang kita miliki. Maknanya adalah bebas kita melaksanakan apa saja, tapi juga kebebasan kita dibatasi oleh hak-hak orang lain. Saya kira itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kalau terlalu lama, biasa sampai jam berapa, Pak? 5:30 kan ya? Jam 6, 5:30, Pak? 5:30. Oh, 5:30 ya, Bu ya? Semakin ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Baik, cuma dirahmati Allah, saya kira itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, panjenengan semua mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan. Ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua aktivitas. Atau mungkin ada tanya jawab mungkin, Pak. Sebelum saya mungkin ada tanya jawab, saya tutup dulu mungkin. Ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah fatun qarib basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanya jawab, Pak, mungkin. Kalau tidak ada, ya. Biasanya kalau habis subuh gini ada ini, Pak. Ada sarapan, Pak. Udah siap ya? Udah siap, belum masih dalam perjalanan, Pak? Oh, kalau sudah ya udah selesaikan. Ya, terima kasih.